Dari video ini akhirnya karakter aslinya terungkap. Nah dari sini, yaitu Noel menyebut jika pemecatan dirinya karena menolak dukungan 3 periode. Ini kan sangat aneh sekali ya, seperti ini. Yang begitu luar biasa. Ini membuat saya juga miris. Saya pendukung Presiden Jokowi, miris karena kenapa? Dipecat karena tidak mendukung 3 periode. Ini gila saya bilang. Ini gila saya bilang. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal kalau saya melihat dari dulu ya, yaitu ketika awal, yaitu Noel menjadi saksi meringankan, yaitu Munarman. Apalagi kita ketahui kan kasus Munarman itu juga tidak main-main, yaitu kasus terorisme loh. Tetapi dia yang juga menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN tiba-tiba menjadi saksi meringankan. Bayangkan, memang apalagi Erick Thohir selaku Menteri BUMN ya akan melakukan bersih-bersih lah. Akhirnya ketika Noel menjadi saksi meringankan itu pun viral. Dan bahkan Noel sendiri tidak diminta oleh Munarman, tetapi Noel sendiri yang mengajukan menjadi saksi meringankan. Karena menurut Noel, Munarman adalah kawan lama. Akhirnya pun banyaklah netizen-netizen untuk Erick Thohir memecat Noel ini. Dan akhirnya pun selang beberapa minggu akhirnya Noel juga dipecat. Tetapi kayaknya sih Noel ini punya dendam ya. Bahkan kemarin juga Noel dendamnya juga ke Denny Siregar. Ini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Ada yang sedang mencoba mencuri hati kadrun dengan sebar hoax kalau dia dulu dipecat dari BUMN karena tidak mendukung Jokowi 3 periode. Padahal karena bela teroris. Pintar dia. Dia tahu kadrun paling senang dengan tukang hoax, apalagi seorang pecatan. Beginilah memang gak pantas jadi pendukung Ganjar. Rata-rata yang dipecat ya langsung berubah haluan lah, langsung pindah ke oposisi dari pemerintahan. Apalagi kemarin juga Ketua Joman yaitu mendeklarasikan dukung Ganjar Pranowo Mania. Tetapi belum juga Ganjar menjadi calon presiden. GP Mania tersebut mau akan dibubarkan pada Kamis besok. Bayangkan. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ini yang membela si Munaroh kan? Iya betul. Syaratnya memang harus ngibul dan ngehoak. Baru bisa jadi nilai plus untuk ngadrun yang kafah. Resepsi temanten sudah selesai. Pasangan sudah bulan madu, bahkan punya anak, tapi panitianya masih eksis. Lucu banget. Ya iki benalu nyata. Pak Jokowi tidak perlu didukung kok. Sampai saat ini tetap RI 1 hingga berakhirnya masa jabatan. Nah bahkan saya setuju dengan relawan Ganjarian ini. Yaitu bahkan dia bersyukur cuman batal dukung Ganjar di 2024. Nah ini bahkan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024. Relawan Ganjar yang menambahkan diri Ganjarian bersyukur Joman batal mendukung Ganjar. Alhamdulillah, akhirnya Noel nggak jadi duri lagi dalam relawan Ganjar. Meskipun aneh sih, relawan kok bubar, kata pembina Ganjarian Eko Kuntadi kepada wartawan pada Selasa 7 Februari 2023. Ya kalau dipikir-pikir sangat aneh sekali sih. Apalagi juga relawan kok dibubarkan ya. Apalagi Ganjar juga belum resmi jadi capres dari partai manapun. Tetapi belum mencapreskan diri, tiba-tiba relawan Ganjar sudah membubarkan diri. Ini menurut saya sangat aneh sekali. Dia mengatakan relawan merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal, sehingga aneh jika relawan bubar atau berpindah dukungan atau haluan. Kira-kira Ketua Joman ini akan mendukung siapa ya kayaknya? Kalau menurut saya sih ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Apalagi kemarin ada video Ketua Joman tersebut bahkan juga memuji Anies Baswedan. Bahkan di sini juga Ketua Relawan Jokowi Mania mau polisikan Denny Siregar. Bahkan sudah dipolisikan pada waktu kemarin tetapi ditolak. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer akan melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar. Dia akan melaporkan terkait dugaan tindak pidana provokasi kebencian dan penghasutan di media sosial. Pelaporan rencananya dilayangkan Noel ke Mabes Polri.
pada 9 Maret yang lalu melaporkan Denny Siregar atas provokasi kebencian, penghasutan dan kejahatan di media sosial. Kata pria yang akrab disapa Noel itu dalam keterangannya pada Rabu. Noel tak merinci pernyataan apa dari Denny di media sosial hingga membuat dirinya ingin melapor ke polisi. Ia hanya mengklaim pelaporan ini sebagai bentuk pembelajaran atas demokrasi dan penghormatan hak sipil. Noel pun mengatakan sudah membawa sejumlah bukti sebagai pendukung pelaporan Denny ke polisi. Jika tentunya keinginan untuk menjaga damai dan kasih di Ibu Pertiwi, kata Noel. Sebelumnya Noel telah memberikan peringatan akan menempuh langkah hukum terhadap beberapa orang yang diduga telah menghina dan mencembarkan nama baiknya ke pihak kepolisian pada awal Maret 2022. Namun kala itu dia tak membeberkan nama yang hendak akan dilaporkannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ketahuan juga ya arah politik dari ketua Jokowi Mania ini. Ya, Anda bisa menyimpulkan sendirilah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman, Immanuel Ebenezer, atau yang biasa akrab disapa Noel, batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024. Relawan Ganjar yang menamakan diri Ganjarian bersyukur, Joman batal mendukung Ganjar. Alhamdulillah, akhirnya Noel nggak jadi duri lagi dalam relawan Ganjar. Meskipun aneh sih, relawan kok bubar, kata pembina Ganjarian Eko Kuntadi kepada wartawan pada Selasa 7 Februari 2023. Dia mengatakan relawan merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal, sehingga aneh jika relawan bubar atau berpindah dukungan. Begini, relawan adalah kelompok orang yang terikat dalam kesamaan visi. Relawan bekerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideal. Jadi aneh kan kalau ada relawan yang membubarkan diri, apalagi kalau nantinya pindah haluan, ujarnya. Eko menuding Noel hanya mengincar jabatan. Dia menyebut keluarnya Joman dari barisan relawan Ganjar justru membuat situasi makin membaik. Itu sih bukan relawan, tapi cuma politisi yang ngejar jabatan, tetapi menggunakan jubah kerelawanan. Saya bersyukurlah kalau akhirnya yang begini-begini sudah pergi sejak awal, biar nggak merusak makna kerelawanan, katanya. Dia menduga Noel berpindah haluan. Dia menduga Noel berpindah mendukung Anies Baswedan ataupun Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Nanti juga terang, dia cuma pindah haluan, mau ke kandidat lain karena di GP Ganjar Pranowo dianggap gak dapat apa-apa. Mungkin dagangannya gak laku di barisan Ganjar, ujarnya. Tunggu aja, setelah GP Mania mungkin nanti ada Anies Mania atau Prabowo Mania, kita gak tahu tambahnya. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Joman Immanuel Ebenezer mengatakan dirinya batal mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Noel sebelumnya membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania. Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania, kata Noel kepada wartawan pada Selasa 7 Februari. Noel menyebut agenda pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania digelar pada Kamis depan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Noel memastikan tidak lagi menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Yang pasti 2024 kita tidak dukung Ganjar lagi, tegasnya. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman, Immanuel Ebenezer alias Noel, menarik dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Noel saat ini sedang mempersiapkan pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania, GP Mania, yang merupakan wadah relawan Jokowi yang mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang. Pembubaran relawan jadi Ganjar Pranowo Mania akan dibubarkan, kata Noel saat dihubungi pada 7 Februari 2023. Noel mengatakan pembubaran relawan akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pembubaran secara resmi akan dilakukan pada Kamis lusa 9 Februari. Seluruh wilayah, jadi yang sudah ada di wilayah-wilayah juga dibubarkan, katanya. Noel saat ini belum mau menjelaskan alasan pembubaran Ganjar Pranowo Mania tersebut. Yang pasti, kata dia, tidak ada dukungan untuk Ganjar. Untuk reasonnya, nanti aja, Kamis saat pembubaran resmi, katanya. Noel mengatakan setelah menarik dukungan kepada Ganjar Pranowo, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mendukung calon lain pada Pilpres mendatang.
Saat ini sedang dikaji dan dipertimbangkan tokoh mana yang pantas akan didukung untuk maju pada Pilpres mendatang. Masih ditimbang-timbang, yang pasti dukungan diberikan kepada tokoh yang sejalan dan sepemikiran dengan Presiden Jokowi, pungkasnya. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menolak usulan Projo yang mengatakan semua relawan sepakat Presiden Joko Widodo melanjutkan masa jabatan hingga 3 periode. Usulan Jokowi 3 periode adalah bentuk produk haram bagi demokrasi. Joman menilai wacana tersebut sesat dan menjerumuskan, kata pria yang akrab disapa Noel itu dalam keterangannya dikutip pada Kamis 1 September yang lalu. Noel menilai Projo justru ingin menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan wacana 3 periode tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi, di mana rakyat memilih presiden secara langsung, sehingga perpanjangan masa jabatan presiden tidak boleh ada di parlemen. Yang lebih buruk, Budi Ari, Ketum Projo, adalah aktor yang pernah ada saat kawan-kawan mahasiswa berjuang di era reformasi. Dia menyaksikan bagaimana menjatuhkan Soeharto, sementara dia menginginkan kita kembali ke Orde Baru dan Orde Otoritarian, kata Noel. Selain itu, Noel juga meminta Projo sebagai pihak pengusul Jokowi 3 periode harus membaca ulang sejarah dunia dan Indonesia. Ia memberi contoh banyak rezim di dunia yang berkuasa panjang, akhirnya didemo dan jatuh dengan mengerikan. Noel mengatakan pihaknya tidak menginginkan bila Jokowi mengalami nasib seperti demikian. Kita lihat kejatuhan Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Soeharto, dan lainnya. Belum lagi para pemimpin yang diisolasi dunia karena berkuasa panjang. Semuanya dimulai dari memperpanjang kekuasaannya, kata Noel. Noel meyakini Jokowi tidak menginginkan berkuasa kembali. Jokowi hanya berharap munculnya pemimpin baru yang bisa seirama dan melanjutkan program-programnya pemerintahannya. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi gagasan Jokowi 3 periode sehingga tak boleh dilanjutkan. Ini produk haram bagi demokrasi, sangat berbahaya, ucap dia. Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Ari mengatakan semua relawan sepakat Jokowi melanjutkan masa jabatan hingga 3 periode. Bagi Budi berkata, musyawarah rakyat Indonesia Musra seharusnya tak perlu dilanjutkan. Dia menyebut relawan 1 suara pendukung Jokowi pada 2024. Lanjut apa enggak? Relawan mau lanjut. Tapi konstitusinya gimana? Kayaknya musra sudah berakhir dengan kesimpulan lanjutkan, Pak, kata Budi kepada Jokowi dalam musra yang digelar di Bandung pada Minggu 28 Agustus yang lalu. Budi juga mengklaim masyarakat masih menghendaki Jokowi untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024. Budi mengatakan hal itu tercermin dari hasil musyawarah rakyat Indonesia Musra yang digelar para relawan Jokowi. Pada musra itu Jokowi dipilih oleh sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang. Bahkan diketahui Ketua Umum Jokowi Mania Joman, Immanuel Ebenezer, secara tegas menolak adanya wacana Jokowi jadi calon wakil presiden cawapres. Menurutnya lebih terhormat Jokowi mendukung Anies ketimbang maju ke RI 2. Lebih terhormat Pak Jokowi mendukung Anies Baswedan daripada dia jadi wapres. Lebih terhormat Jokowi mendukung HRS daripada 3 periode. Lebih terhormat dukung Anies saja demi demokrasi Indonesia, ujar Noel saat dihubungi pada Jumat 16 September. Menurutnya, menjadi cawapres adalah menghina demokrasi dan Jokowi sendiri. Selain itu, penolakan sebagai cawapres ini adalah karena bertentangan dengan konstitusi. Salah satu amanat reformasi menurutnya adalah pembatasan masa jabatan eksekutif. Noel meyakini wacana tersebut muncul lantaran ada banyak pihak yang ingin menjerumuskan Jokowi. Oleh karena itu, wacana tersebut menurutnya perlu ditolak dan juga dilawan. Saya yakin orang ini selain menjerumuskan ingin mempermalukan Presiden Jokowi. Saya sangat yakin 1000% tegasnya. Sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan tak ada peraturan yang melarang hak Jokowi untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Namun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit. Saya tidak dalam konteks mengatakan boleh atau tidak boleh.
Saya hanya menyampaikan yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945, itu soal presiden atau wakil presiden menjabat 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode dalam jabatan yang sama, kata dia dalam keterangan tertulis pada Senin 12 September. Presiden Joko Widodo enggan mengomentari isu yang menyebutkan ia bisa kembali maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Ia menegaskan pernyataan tersebut bukan berasal dari dirinya. Itu muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya, akan saya terangkan. Kalau nggak dari saya nggak mau. Saya nerangin. Itu aja, kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat 16 September yang lalu. Jokowi mengatakan telah menegaskan sikapnya terkait isu 3 periode hingga isu perpanjangan masa jabatan. Sejak awal kemunculannya, ia pun menekankan adanya isu-isu tersebut tak berasal dari dirinya. Sejak awal, saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab, tegasnya. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menilai Presiden Joko Widodo bukan sebagai sosok pendendam. Hal ini sekaligus membantah pernyataan mantan Sekjen Projo Guntur Siregar yang membenarkan penilaian politikus senior PDIP Pandan Nababan. Immanuel atau akrab disapa Noel ini menilai bahwa orang sering salah kaprah dengan apa yang dilakukan Jokowi. Sebab Jokowi kerap mengajak kompetisi pihak-pihak yang berseberangan melalui kinerjanya. Saya ngelihat tidak pendendam ya. Presiden ini justru orangnya mau nunjukin kerja. Dia nunjukin orang-orang yang beda pandangannya, diajak berkompetisi dengan tindakan, dengan kerja. Jadi kadang-kadang orang memahami itu sebuah dendam. Padahal tidak, kata Noel saat dikonfirmasi Publis.id pada Kamis 1 Desember 2022. Menurutnya, jika Jokowi seorang pendendam, maka pembangunan di Indonesia semestinya tidak merata, terutama di wilayah-wilayah yang Jokowi alami kekalahan pada Pilpres 2019 lalu. Faktanya sebaliknya, justru Jokowi banyak melakukan pembangunan dan akses kesejahteraan di daerah-daerah tersebut. Contoh sederhananya, NTB dibangun Mandalika, atau di Jawa Barat dibangun tol, dan pembangunan lain-lain dan waduk. Kemudian Sumatera Barat, itu kan contoh real. Jadi kalau dendam yang mana, kata dia. Noel menegaskan bahwa penilaian Guntur Siregar ataupun Pandan Nababan adalah pernyataan yang subjektif, yang tidak bisa dibatasi. Kendati begitu, ia menegaskan kembali bahwa Jokowi bukanlah sosok yang pendendam. Kalaupun Mas Panda lantas diiyakan oleh mantan Sekjen Projo, ya itu kan sudut pandang mereka yang nggak boleh juga kita batasi. Tapi yang saya lihat beliau tidak pendendam lah, ungkapnya. Sebelumnya mantan Sekjen Relawan Projo Guntur Siregar menilai Presiden Joko Widodo adalah sosok yang pendendam. Hal itu ditegaskan mengamini pendapat politisi PDIP Pandan Nababan. Guntur mencontohkan bahwa Jokowi sampai memasang Heru Budi Hartono sebagai pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta yang ditudingnya untuk mempreteli kebijakan Anies Baswedan sebelumnya. Apa salahnya Anies? Tanya Guntur. Sementara itu, Pandan Nababan menilai bukan hanya Jokowi yang punya sifat pendendam, tapi juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Baginya, itu merupakan hal yang mengerikan. Dua-duanya ini saya kenal dalam track record hidup mereka. Mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri, kata Panda dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada waktu itu. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024. Relawan Ganjar yang menamakan diri Ganjarian bersyukur cuman batal mendukung Ganjar. Alhamdulillah, akhirnya Noel nggak jadi duri dalam relawan Ganjar. Meskipun aneh sih, relawan kok bubar, kata pembina Ganjarian Eko Kuntadi kepada wartawan pada Selasa 7 Februari 2023. Dia mengatakan relawan merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal, sehingga aneh jika relawan bubar. Begini, relawan adalah kelompok orang yang terikat dalam kesamaan visi. Relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal. Jadi aneh kalau ada relawan yang ingin membubarkan diri, apalagi kalau nantinya pindah haluan atau dukungan. Ujarnya, Eko menuding Noel hanya mengincar jabatan.
Dia menyebut keluarnya Joman dari barisan relawan Ganjar justru membuat situasi semakin membaik.